Vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik baik dari TNI Polri maupun tenaga kesehatan yang telah menjalani vaksinasi perdana pada pencanangan di Mimika 22 Januari 2021, Jumat 5 Februari 2021 di Puskesmas Cileale menjalani proses vaksinasi tahap kedua. 12 orang pejabat publik menerima vaksin COVID-19 di PKM Cileale, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra, VP Govrel PTFI Joni Lingga, Ketua ID Mimika Dr. Leo Pardede, dan Ramil Kuala Kencana Kapten Infanteri Abdul Munir, Pastor Maximilianus Dora, dan Lanut Yohanes Kapiau Letkol PNB Surono, Kapolsek Mimika Baru, Kompol Saraju, Kabak Ops Polres Mimika Dionisius Helan, Lukas Doso Nugroho, Dr. Agus, Ketua PPNI Mimika Samuel Kermit, dan Sekretaris Bapeda Mimika Hilar Alo yang baru pertama kali menjalani vaksinasi tahap pertama. Sementara penerima vaksin tahap kedua lainnya yaitu Dr. RSUD Mimika Dr. Anton Pasulu dan Ketua KIPI Mimika Dr. Lini dipastikan akan menjalani vaksin tahap kedua di RSUD Mimika, dan Dr. Dharma Irawan akan menjalani vaksin tahap 2 di Rumah Sakit PT Freeport Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Renol Ubra dalam kesempatan tersebut mengatakan, sampai 5 Februari 2021, sebanyak 4.000 vaksin Sinovac telah diterima Pemkab Mimika melalui instalasi farmasi kabupaten, dengan cakupan vaksinasi sudah mencapai 1.900 orang telah tervaksin. Yang jelas sampai hari ini kami sudah menerima 2 kali pengiriman vaksin, lebih dari 4.000 vaksin Sinovac yang sudah diterima oleh instalasi farmasi kabupaten. Dan jumlah cakupan sampai kemarin kami sudah ada pada posisi 1.800 sekian. Saya pikir hari ini kita akan ada di angka 1.900. Kami tetap berupaya supaya seluruh tenaga kesehatan yang memenuhi syarat harus menerima vaksin. Oleh karena itu, kami memastikan setelah mulai dari vaksin diterima, pengawalan, pemantauan rantai dingin vaksin itu menjadi penting, karena ini berhubungan dengan khasiat atau efikasi dan efektivitas daripada vaksin. Kemudian cara untuk mensuplai atau mendistribusi ke fasilitas-fasilitas kesehatan utama ini pun dipantau. Dan tenaga kesehatan yang menerima vaksinasi dilakukan screening secara ketat. Kita akan melihat setelah semua peserta atau orang yang telah menerima vaksinasi COVID-19, apakah setelah menerima vaksin kedua mereka terpapar atau tidak. Seperti itu. Nah, ini memiliki hubungan dengan efektivitas. Nah, hanya saja memang butuh kerjasama yang baik dari setiap orang yang telah menerima vaksin, yaitu harus secara ketat melaksanakan protokol kesehatan. Saya ulangi lagi, bagi kita atau rekan-rekan yang sudah menerima vaksin COVID-19 harus secara ketat melaksanakan protokol kesehatan, supaya kami atau pemerintah bisa mengetahui seberapa besar efektivitas vaksin ini. Saya pikir kita berharap daya lindung bagi orang yang sudah menerima vaksinasi karena tujuannya adalah bagaimana terbentuk kekebalan komunitas atau kekebalan kelompok, herd immunity. Maka kalau di dalam kelompok tersebut semua sudah divaksin, maka daya lindung atau efektivitasnya bisa mencapai 90%, bahkan 100%. Itu artinya kita bisa melindungi orang-orang dengan komorbid atau mereka yang punya peluang untuk tertular. Cakupannya nakes sendiri sudah berapa banyak? Nakes sampai tadi malam kami sudah ada di angka 79%. Jadi sudah di atas dari itu Ya, target. kalau kita melihat data yang dirilis sampai kemarin sore, cakupan Kabupaten Mimika itu tertinggi di Provinsi Papua dari 3 kabupaten yang melakukan vaksinasi, yaitu Kabupaten Mimika,
Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kami berharap target kami adalah sekurang-kurangnya 85%. Nah, oleh karena itu untuk mencapai angka 85%, secara rutin Dinas Kesehatan melakukan evaluasi dengan puskesmas, evaluasi internal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk betul-betul ini dipantau. Berikut tanggapan para pejabat publik di Mimika setelah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan tahap kedua. Saya lebih optimis, saya akan bisa melindungi teman-teman kerja saya di kantor yang punya komorbid. Saya bisa melindungi keluarga saya yang punya komorbid, rekan-rekan saya yang punya komorbid. Dan setelah saya mendapat vaksin ini, saya pikir bahwa saya sudah memiliki perlindungan setelah 14 hari saya disuntik hari ini. Mendapat perlindungan 65%. Artinya saya masih punya peluang untuk bisa tertular, tetapi saya harus tetap protokol kesehatan. Ada bonus untuk saya bisa mengakses layanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta untuk mendapatkan vaksin secara gratis. Oleh karena itu, pada kelompok sasaran yang kedua, yaitu pelayan publik, rekan-rekan aparatur sipil negara, rekan-rekan TNI dan Polri, rekan-rekan yang bekerja di BUMN di Kota Timika, yang menjadi pekerja publik di pelabuhan laut, bandar udara. Saya pikir kita sama-sama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Mimika. Hari ini COVID belum selesai. Yang bisa menyelesaikan COVID adalah kita sendiri. Selain menerapkan protokol kesehatan, tetapi kita harus bagaimana atas kesadaran sendiri kita mau untuk menerima vaksin COVID yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Untuk vaksin pertama, alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang berarti, hanya mengantuk hari pertama, selanjutnya tidak ada. Kemudian vaksin yang kedua, ini saya masih menunggu waktu 30 menit, tapi dari selesai disuntik sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang berarti. Saya berharap untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, mari kita sukseskan kegiatan vaksin di Kabupaten Mimika. Ketika vaksin pertama saya terima, setengah jam di dalam observasi, memang ada rasa sakit lokal di daerah suntikan. Demikian juga saat ini vaksin kedua, nyeri lokal, ya biasalah namanya disuntik itu pasti ada rasa tidak nyaman sedikit. Kemudian setelah sampai 1 jam, 2 jam, saya juga tidak merasakan. Nah, cuma ada saya rasa lapar karena waktu itu jam makan siang ya, jam 1 makan siang, setelah makan siang ngantuk. Nah, itu memang ngantuknya tidak bisa saya tahan, saya tidur. Itu tertidur sekitar 3 jam saja. Setelah itu saya terbangun karena saya harus bekerja lagi. Kemudian keesokan harinya tetap saya merasakan ada daerah lokal suntikan itu sakit dan badan pegal-pegal. Badan pegal-pegal sedikit meriang. Saya tidak sampai minum obat pada yang saya rasakan, saya tidak perlu minum obat dan saya cuma tidur cukup, makan cukup dan minum vitamin saja. Saat ini juga saya tidak merasakan yang sangat berarti untuk nyerinya. Jadi pesan saya kepada masyarakat, kalau bisa divaksin, vaksinlah untuk menjaga keamanan kita sendiri dan menjaga keamanan orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi reaksi sewaktu penerimaan vaksin pertama yang saya rasakan waktu itu adalah saya mengantuk lalu kemudian terasa lapar dan itu hanya sekitar 1-2 hari, selebihnya normal seperti biasa. Memang dari keterangan dokter bahwa reaksi yang timbul ketika divaksin biasanya ada pembengkakan merah-merah
dan kadang-kadang membuat suhu badan kita menjadi panas. Tetapi kenyataannya saya tidak mengalami itu. Saya hanya mengalami adalah mengantuk dan rasa lapar. Itu. Lalu selama 14 hari saya merasa itu normal, dan hari ini tadi jam 9 ketika dipanggil untuk penerima vaksin kedua, sudah tekanan darah saya akhirnya menjadi normal sekali. Ini adalah program yang baik, salah satu cara pemerintah untuk mencari kemungkinan untuk menyelamatkan masyarakatnya dan juga mempertahankan situasi ekonomi negara, bahkan kabupaten yang sekarang ini lagi anjlok akibat pandemi. Dan cara yang ini yang saya pikir tepat adalah tidak ada cara lain untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika, lebih khusus. Tidak ada cara lain kecuali dengan penerimaan vaksinasi untuk setiap pribadi yang boleh menerima vaksin. Setelah divaksinasi, tidak ada hal-hal lainnya yang berpengaruh terhadap tubuh. Ya memang dijelaskan memang ada kemungkinan memunculkan reaksi seperti mungkin bengkak di lengan atau mungkin demam, dan itu sudah diberikan petunjuk kalau demam minum paracetamol. Tetapi alhamdulillah puji Tuhan ya, setelah vaksin saya tetap beraktivitas seperti biasa. Tidak ada bengkak, kemudian tidak ada gejala-gejala yang memberikan pengaruh aktivitas. Ya, kemudian dilanjutkan dengan vaksin kedua pada hari ini. Biasalah kalau divaksin suntik, ditusuk jarum, rasanya ditusuk. Tetapi setelah sampai saat ini hal-hal lain yang memberikan pengaruh ke tubuh tidak ada. Sama saya selesai melaksanakan vaksin tahap kedua. Tahap pertama sudah dilaksanakan bulan kemarin. Yang saya rasakan secara garis besar di tubuh saya tidak ada. Jadi hanya rasa ngilu karena habis disuntik saja. Tapi untuk di dalam tubuh saya seperti demam, lemes itu tidak ada. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mudah-mudahan vaksin ini segera dapat menjangkau seluruh kalangan, dan saya harapkan seluruh masyarakat Mimika ini mensukseskan vaksin agar kota Mimika segera terbebas dari COVID-19. Semenjak penerima vaksin pertama sampai saat ini saya akan menerima vaksin kedua, saya tidak mengalami keluhan yang begitu berarti. Efek samping pun tidak ada. Sehingga vaksin Sinovac ini aman dan ampuh sesuai dengan rekomendasi Balai POM RI dan halal sesuai dengan fatwa MUI. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, mari pastikan diri Anda sehat untuk menerima vaksin COVID-19 untuk melindungi dan menyelamatkan yang tidak bisa divaksin. Ini alhamdulillah, puji Tuhan, kita ketahui bahwa vaksin Sinovac ini sangat-sangat berguna dan berfungsi bagi kita semua. Yang saya rasakan sendiri, saya selaku Kabak Ops Polres Mimika, saya rasakan selama 14 hari ini tidak ada hal yang bisa katakan bisa merugikan kita atau menyakiti kita, tidak. Tentu vaksin ini sangat berguna, ya, sangat berguna bagi kita seluruhnya, ya, terutama warga Mimika. Jangan pernah ragu dan takut untuk divaksin. Itu untuk kesehatan kita bersama. Kalau tidak mulai dari diri kita sendiri, siapa lagi? Tentu kita juga berdoa bahwa semoga masa pandemi COVID ini bisa segera berakhir dengan mari kita sukseskan program vaksin Sinovac yang ini. Sudah saya dapatkan kartunya. Waktu saya divaksin pertama, gejala-gejalanya sama sekali tidak ada. Hanya sakit disuntik sebelah kiri, itu biasa. Kemudian memang ditanyakan apakah kalau nanti ada gejala,
ruam atau demam, silakan berkonsultasi, dan itu puji Tuhan juga tidak ada gangguan kesehatan apapun, demam atau konsumsi obat saya nggak ada masalah. Jadi ini membuktikan bahwa vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah ini aman dan harus kita ikuti bersama-sama karena untuk kepentingan semua. Nah, barusan saya menjalani vaksinasi yang kedua dan saya disuruh nunggu di sini 30 menit. Saya yakin juga nanti tidak ada gejala apa-apa. Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada semua masyarakat untuk tidak ragu bahwa ini vaksin ini kami sudah buktikan tidak mempunyai gejala apa-apa, tapi ini program penting bagi pemerintah untuk meningkatkan immunity herd maksud saya. Jadi marilah kita berbondong-bondong nanti apabila sudah ditentukan untuk menerima vaksinasi COVID-19 khususnya Sinovac, karena supaya kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan dapat kembali berkegiatan seperti semula. Tim Liputan Papua MC TV.